Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami, podcast Hima Esi Syekhona Muhammad Khalil. Oke, bersama bintang tamu kita, Kak Afron, atau dengan nama lengkap Faisal Koroni SE. Jadi beliau ini adalah senior, teman nongkrong, bapak bagi kami, dan juga tentunya pengkritisi, atau lebih tepatnya tukang kasih saran. Bisa dibilang begitu kan, Kak? Oke. Jadi tema-tema yang akan kita bincangkan kali ini adalah seputar pengalaman-pengalaman sampean bekerja, terus tantangan-tantangan di luar. Karena Kak gini, untuk kita yang sekarang masih ada di sini, itu bisa dikatakan sebagai katak dalam tempurung. Jadi kita masih belum tahu dunia luar itu kayak apa. Oke, jadi gini, untuk topik yang pertama, menurut sampean sendiri, kita-kita yang adik-adik di sini ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Kelak? Atau kita mau jadi apa besok? Itu gimana? Baik, terima kasih ya. Untuk teman-teman semua juga terima kasih karena sudah mengundang saya ke sini. Saya juga bangga ketika kalian terus berproses lebih baik. Dulu waktu zaman saya di Hima nggak ada kayak gininya. Oh, nggak ada? Sekarang udah ada. Perihal soal kalian yang saat ini bertanya-tanya, menjadi kekhawatiran sendiri saya suatu saat bagaimana yang saya tahu dan saya alami, kalian tetap akan menjadi manusia yang seutuhnya. Gitu. Kalian tidak mungkin menjadi sebuah atau seekor setan atau tidak akan menjadi makhluk seperti malaikat. Kalian tetap akan manusia yang ditakdirkan sebenarnya kan adalah sempurna. Sifat baik punya, sifat buruk juga ada. Seperti itu. Dan kemudian bicara soal lulusan, banyak output dari teman-teman alumni ataupun angkatan saya ataupun sebelum saya. Itu yang bisa menjadi orang-orang itu banyak. Dan rata-rata mereka semua itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, dipakai oleh masyarakat. Karena satu, memang ada skill. Nomor dua, juga ada soft skill yang mendampingi dirinya. Berarti selain nilai, ini kita tidak bisa moro-moro berpatokan dan menjadikan tolak ukur nilai sebagai poin utama ketika menjadi di luar. Jadi seperti ini, saya belajar dari beberapa orang dan juga sering mengatakan bahwasannya ijazah ataupun nilai itu hanya bentuk pelengkap kita, bungkus terhadap apa yang menjadi background utama kita. Namun intinya integritas dan loyalitas kita terhadap masyarakat, apapun ilmu kita juga sekalipun, itu menjadi tolak ukur pertama. Oke lah, kita di casingnya seperti ada beberapa mie instan kebanyakan, pasti gambarnya ada telurnya, ada sayurnya, ketika dibuka isinya mie saja. Nah, itu yang menjadi dilema kita. Kita kan bukan produk yang harus besar iklannya namun sedikit esensinya. Tapi kita harus benar-benar apa yang menjadi gambaran di diri kita terhadap nilai, itu adalah benar-benar yang ada di diri kita. Seperti itu. Secara nggak langsung kakak ngomong kalau nilai itu cuma bungkus gitu? Bisa jadi? Betul. Oke, terus kalau semisal di luar, itu hal yang pokok nggak nilai? Oke, seperti kata tadi memang nilai merupakan bungkus, tapi poin utama penilaian orang-orang di luar, sepengalaman kerja kakak, ini kita dalam konteks dunia kerja. Karena memang kita yang di sini belum mengalami hal yang seperti itu. Kakak sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi, perihal soal nilai kita ketika ada di bangku kuliah. Contoh kecil begini. Berarti yang pertama bangku kuliah? Ya, nilai kita selama di bangku kuliah, contoh kecilnya begini. Sampean kalau ada di lampu merah, bertemu dengan polisi, tidak akan ditanya semahir apa bisa mengemudi. Nggak mungkin. Pasti ditanya SIM-nya ada. Nggak. Oh, ya. Seperti itu. Jadi pasti di dalam lowongan kerja ataupun pertanyaan orang-orang yang ingin merekrut kita, sampean dulu kuliahnya di mana, nilainya berapa, itu pasti pertanyaan pertama. Ketika setelah itu kemudian kita akan dilihat integritas dan loyalitas kita. Kita bisa apa selain terhadap pekerjaan tersebut. Misalnya kita selain ekonomi syariah kita bisa apa? Kita bisa editing video, bisa desain grafis, bisa juga marketing pemasaran, kita bisa semua, bisa gini, itu yang paling penting pada akhirnya. Masalahnya Kak gini, kalau kita juga fokus meningkatkan soft skill,
Ada istilah Madura yang mengistilahkan gini, bareng saya teguk buru, saya tabeng tak capok. Jadi kalau kita nggak fokus, katakanlah kita mau memperindah nilai. Nah, kita yang pasti justru tidak bisa fokus kepada dua-duanya, meningkatkan nilai dan juga meningkatkan soft skill. Itu gimana, Kak? Tergantung variabelnya sebenarnya sih kalau menurut saya loh. Kalau kita variabelnya sempit bicara soal nilai, oke lah. Saya ingin nilai saya bagus itu menjadi variabel, padahal variabel kita bisa lebih besar. Tujuan kita masuk ke kampus adalah mencari ilmu. Dari ilmu tersebut kita akan menjadi manfaat. Maka jangan tutup ilmunya hanya fokus di dunia ekonomi syariah. Dan di ekonomi syariah itu jangan hanya fokus terhadap muamalah yang berhubungan dengan keuangan, tapi belajar untuk bergerak di muamalah secara keseluruhan. Mulai dari hal yang kecil, kita mulai ke variabel yang lebih besar. Jadi jangan menutup kemungkinan umur kita itu selama tidak meninggal masih panjang. Selama tidak meninggal, kita umurnya masih panjang. Di umur yang panjang, kita bisa hitung dari 24 jam, berapa jam yang kita gunakan untuk belajar. Kalau kita hanya fokus di beberapa hal, ketika kita mendapatkan, kita selesai. Tapi kalau kita mengembangkan semuanya, ada dimanapun kita bisa pakai. Oke. Nah, itu masalahnya. Selain juga memang tadi masalah fokus, juga waktu. Jujur Kak, kalau di kuliahan ini kita cuma diberi waktu 4 tahun. Nah, 4 tahun ini gimana caranya kalau kita nilai pas-pasan, oke mungkin kita bisa meningkatkan nilai. Kita bisa meningkatkan soft skill. Karena kita tidak fokus ke akademik. Nah, kalau kita fokus ke akademik, Kak, gimana caranya tuh kita meningkatkan soft skill? Karena itu memang saya kira dua hal yang berbeda. Fokus dalam akademik. Ini masalah fokus. Paham saya kalau untuk fokus akademik, tapi jangan lupa juga pembelajaran antara anak SD, SMP, SMA dan juga kuliah beda. Ketika kalian kuliah, 20% adalah materi, 80%-nya adalah lapangan. Ingat ya, ada tridharma perguruan tinggi yang harus kita tanamkan di diri kita. Gimana tuh Kak? Gimana? Kan kita paham, dari pertama kita kuliah, dari pertama kita pengenalan budaya kampus, kita diajarkan kuliah itu ada tridharma perguruan tingginya. Tidak hanya fokus pada belajar, ada untuk pengamalan dan juga kemanfaatan kepada masyarakat apa. Maka di situ kuliah menyediakan sarana PKL dan juga KKN. Ada, walaupun kalian tidak ikut betul. Organisasi, kuliah itu tidak meminta kalian selalu belajar di buku. Makanya di situ Soekarno selalu bilang lebih baik saya bersama orang yang merokok dan minum kopi daripada yang memikirkan negara ini daripada para kutu buku yang memikirkan dirinya sendiri. Berarti ini masalah action juga ya Kak? Betul. Jadi kalau kalian pandangnya kuliah hanya untuk mendapatkan nilai terlalu sempit. Karena tujuan kuliah yang sebenarnya sudah ada di tridharma perguruan tingginya. Jadi kita belajar dari situ. Ayo untuk teman-teman, apa yang dipelajari di bangku? Di bangku itu istilahnya kalau kita menanam padi hanya sebuah bibit. Untuk action di lapangannya, kita diberi sawah. Dan kita harus membuat bibit itu menjadi tumbuhan yang menanamkan dan juga menumbuhkan bibit-bibit yang lebih unggul dari sebelumnya. Seperti itu. Karena memang ada kok beberapa teman-teman yang memang minder gara-gara apa? Dia nggak cerdas, dia merasa dirinya bodoh dan nggak pinter. Nah, ini dia seakan-akan secara tidak langsung juga menahan dirinya untuk berkembang. Kenapa? Karena dia merasa tidak pintar. Jadi begitu. Oke, kembali ke pengalaman kerja. Ini nyerempet ke yang tadi masalah nilai akademik juga. Di dunia kerja, Kak, kalau kita pingin fokus ke, anggaplah kita bikin contoh begini. Ketika saya kuliah sekarang, saya fokus meningkatkan nilai. Nah, di dunia kerja nanti, saya barangkali bisa menjadi sesuatu yang lain. Misal kalau saya sekarang kuliah ekonomi syariah, saya nanti di luar bisa menjadi koki, bisa menjadi kameramen, bisa menjadi coki pardede, atau yang lain-lain. Nah, itu gimana? Jadi korelasi antara mata kuliah yang kita ambil dan juga pengalaman kerja yang kita dapat nantinya. Kakak sendiri gimana? Kalau bicara soal apa yang kita tuai, apa yang kita hasilkan, tidak semua, kalau di dalam dunia ya, di dalam dunia nyata nanti ketika keluar sekalipun dari dunia pendidikan, tidak setiap kita menanam bibit mangga itu keluar mangga.
Kadang itu malah buahnya durian. Gitu ya, Kak? Anehnya di situ. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita menjual durian dengan harga mangga. Masuk akal. Itu. Oke. Kita tidak bisa menutup kemungkinan jadi apa hari ini kamu kuliah di ekonomi syariah. Mungkin kalau di takdir saya kebetulan selaras. SMA-nya jurusan ekonomi, jurusan SMA ya apa? SMA-nya IPS. Itu dulu masih kurikulum 13 ya? Iya. Wah, Bukan. 2003. Kurikulum 2006. Iya 2006 betul. 2006 saya waktu itu masih IPS. Setelah IPS saya ada di ekonomi syariah. Sekarang ada di lembaga keuangan syariah. Kebetulan selaras. Alhamdulillah. Apakah yang lain tidak bisa selaras? Bisa. Apakah yang lain tidak selaras kemudian tidak bisa lebih sukses? Bisa. Hari ini sampean ada di sini untuk berbicara ekonomi syariah. Kemungkinan besar 5 atau 7 tahun kemungkinan kamu akan berbicara di panggung orasi politik untuk menjadi seorang presiden. Bisa. Bisa. Oke, sebelum lanjut, mari minum-minum dulu, Kak. Susah. Monggo. Kalau pandangan saya pribadi, kembali soal pengalaman, dari beberapa teman saya yang ada di luar, apa yang menjadi ilmu kalian di kampus, jangan hanya patokannya kepada nilai ataupun apa yang menjadi pelajaran dosen kita. Kadang pelajaran teman yang ada di satu bangku di diri kita, teman bangku kita sering menasihati, memberi motivasi, itu bisa menjadi pedoman kita nanti di ketika sudah selesai di dunia pelajaran. Jadi untuk sampean atau teman-teman yang lain yang perlu jadikan titik tekan, makilah bahasa Madura kan, makilah dari ajem, torok mun bener. Walaupun dari seekor hewan sekalipun, kalau itu benar, kenapa tidak kamu ikuti? Oke, betul. Jadi kembali ke tadi, jangan menutup bahwasannya saya harus nilai. Sebenarnya pilihannya panjang, banyak orang milih dia. Saya harus nikah apa kuliah? Saya harus kerja atau S2? Sebenarnya kalian bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Saya bisa nikah sekaligus kuliah, saya bisa kerja sekaligus juga melanjut S2 bisa. Kayak gitu. Jadi jangan menutup takdir. Soalnya kita itu tangannya besar walaupun cuma 2. Emang memeluk gunung tidak bisa, tapi memeluk prestasi cukup dengan 2 tangan. Oke. Bisa begitu. Punchline. Oke. Jadi kalau kakak sendiri gimana? Ini kira-kira selepas dari kuliah dulu, ketika keluar, kakak memerlukan batu loncatan nggak untuk di dunia kerja yang sesuai dengan apa yang kakak ambil ketika kuliah? Kalau misalnya dibicarakan soal batu loncatan, siapapun kadang butuh. Tapi tidak semua bermula dari batu loncatan. Gimana tuh, Kak? Tapi yang paling penting sebelum kalian benar-benar turun ke dunia kehidupan yang disilahkan adalah pengalaman kerja ataupun nanti takut ada yang jadi dosen juga. Saku kita apa? Apa yang kita siapkan sebelum itu? Oke, hari ini sampean punyanya motor. Tapi skill kamu bisa untuk menyetir sebuah bis. Jadi jangan menutup kemungkinan kamu tidak bisa untuk menyetir bis pada saat itu. Sekalipun masih cuma punya motor. Betul. Jadi apapun ilmunya, selama itu bisa dijadikan bekal nanti ketika kamu sudah dewasa, sudah punya keluarga, dipelajari semua. Karena apa? Saya punya teman namanya Thohir dulu itu dia sekolah nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya punya teman waktu itu kata Thohir gini, padahal dia basicnya ada di pesantren. Tapi dia sendiri bilang, saya juga harus sekolah umum. Walau sampai sekarang dia nggak sekolah. Mikirnya saya harus sekolah umum. Biar apa? Berarti dia agak open minded gitu. Iya, walau tidak sampai sekarang nggak sekolah. Tapi dia selalu berpikir saya harusnya sekolah umum. Karena nanti di luar sana saya tidak bisa menjamin saya akan menjadi ustadz. Tidak menjamin saya jadi kiai. Jadi saya harus tahu semua ilmu. Dia aja berpikir begitu. Kalau sampean ngomong gitu, Kak, saya jadi berpikiran bahwa hidup di luar adalah sesuatu yang random. Jadi kita sekalipun merencanakan A, belum tentu kita sampai ke A. Malah bisa jadi kita sampai ke G atau H. Teorinya kan begini, kalau dalam ilmunya Imam Ghazali, teori dasar ekonomi kan sebenarnya kebutuhan itu ada 3, ada primer, sekunder, tersier. Kemudian lebih dilengkapkan oleh Imam Ghazali bahwasanya dipisah, ada kebutuhan, ada keinginan.
apa yang kita bayangkan semuanya adalah keinginan, tapi itu belum tentu kebutuhan menurut perspektif Allah, seperti itu. Jadi yang sampean katakan random itu benar, kecuali bisa membaca takdir. Kalau sampean hari Dan ini itu bisa adalah membaca sesuatu takdir, yang nggak ya, mungkin ya. ya bisa dikatakan tidak mungkin bagi yang tidak pernah bisa membaca. Ada sebagian manusia yang bisa membaca. Dikaruniai hal tersebut. Oke. Betul, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau kita masih tidak punya ilmu untuk membaca takdir, lebih baik kita menyiapkan diri. Apapun takdir kita ke belakang, di situ kita bisa menyiapkan dari sekarang. Seperti itu kalau dari Oke. saya. Tapi gini Kak, masalahnya sejauh ini yang saya paham dari obrolan yang dari tadi ini, kita orang Madura kenal istilah mun beca mandi sekali, mun kereng cek nyeting aing sekali. Nah itu gimana Kak? Itu kan mengindikasikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung, dan itu berarti kita juga harus memfokuskan kepada satu hal, bukan kepada hal random kayak yang Kakak bilang tadi. Kita untuk istilah tersebut tergantung perspektifnya. Seseorang yang memandang Islam itu sebenarnya tergantung perspektif. Gimana? Kalau kamu liberal, kamu akan jadi teroris. Tapi kalau kamu open minded seperti yang kamu bicarakan, kamu akan seperti wali-wali. Seperti itu. Oke, saya tidak suka terhadap wanita yang pakai celana pendek. Oke, siap. Bom, bunuh diri. Ini jihad bisa. Itu open mindednya kan nggak ada. Karena berpikir secara melaras begitu. Sedangkan ketika kita open minded sendiri, maka akan ada istilahnya toleransi terhadap diri kita dan juga untuk orang lain. Kembali ke tadi, soal pemikiran orang Madura, saya tidak menyalahkan. Tapi kadang kita cara memaknainya saja yang perlu diluruskan. Kita emang harusnya tetap fokus terhadap apa yang kita ingin fokuskan. Dengan kata lain, yang tadi kata sampean itu, ketika kita turun atau basah sedikit, lebih baik nyebur sekalian, Iya, betul. ambil mutiaranya, atau tidak sama sekali. Seperti itu kan. Jadi maksudnya, variabelnya diperbesar saja. Jangan di ekonomi syariah. Coba kamu mikirnya gini, saya lebih baik cari ilmu sekalian. Apa aja ilmu dipelajari, soalnya waktu kita panjang. Jangan variabel ekonomi syariahnya, tapi variabelnya itu maksudnya fokus mencari ilmu dulu untuk bekal nanti ketika kita sudah keluar dari dunia pendidikan. Berarti ini bukan masalah ilmunya ilmu apa ya Kak? Iya, jadi sebenarnya jangan memandang atau nanti mikirnya kan gini. Ini prinsipnya orang Madura yang seperti itu salah, enggak salah. Tapi yang perlu kita benahi adalah bagaimana kita memaknai terhadap kata-kata tersebut. Kalau dulu kan kata orang angoan pote mata daripada pote tulang. Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Iya betul. Betul. Jadi lebih baik saya mati daripada malu. Itu prinsipnya ketika kita melawan Belanda. Belanda waktu itu memang pelecehan terhadap wanita. Ada. Di Jepang juga begitu. Dan juga harga diri kita nggak ada. Jadi lebih baik kita merdeka atau mati untuk menyelaraskan omongan tersebut. Makanya orang Madura membuat kata-kata sendiri yang bikin semangat. Yaitu angoan pote mata daripada pote tulang. Istilah kerennya cuma penghiburan diri. Betul. Jadi untuk teman-teman sebenarnya tergantung dari orangnya. Nanti kalau orangnya liberal otomatis ada tunangannya diganggu sedikit, aku mati yang kalau bisa mau nggak. Saya nggak bisa kalau ekstremis begini. ya. Jadi ekstrim. Jadi kembali ke tadi, ingat Islam ini rahmatan lil alamin. Orang Madura kental dengan sifat agamisnya, tetap maknai sesuatu dengan cara kita lebih lentur. Karena gini Kak, kalau memang kita kembalinya ke konteks orang Madura yang masalah kayak tadi, seacapur mun beca lemandi sekali, itu seakan-akan memiliki paradoks dengan istilah bahwa dunia itu random. Nah, itu kalau kita meyakini bahwa dunia luar itu random, sepengalaman Kakak, bahwa dunia itu random, maka kita nggak bisa jalan. Untuk jalan, intinya gini, paradoks ataupun keyakinan itu adalah iman. Kita imannya kemana dan dibawa kemana. Iman kita itu dengan Usama bin Laden sama.
Sama-sama Islam. Tapi cara kita mengaspeknya beda. Beliau dengan caranya untuk kekerasan, kita dengan cara lebih lentur dan juga lebih kearifan lokal. Karena rahmatan Padahal lil alamin, imannya sama loh. sama-sama Islam. Pedomannya juga sama tentang Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana cara kita untuk benar-benar memaknai agar kita tidak menjadi salah paham atau pahamnya dibuat salah. Seperti pengalaman saya selama melihat teman-teman juga, tidak semua ekonomi syariah menjadi praktisi. Bankir. Tidak semuanya menjadi pendidikan juga di bidang ekonomi syariah, tidak. Ada yang jadi jualan baju, ada. Nah, itu maksudnya. Ada yang juga teman-teman fokus di bagian perdagangan, ada yang bagian jasa juga ada. Nah, yang paling penting adalah iman kita terhadap ekonomi syariah berubah atau tidak. Itu. Oke. Sekarang kita kembali ke kakak sendiri. Jadi kesulitan kakak selepas lulus dari sini, dari Hima Prodi SISTAIS, untuk menjalani hidup di luar itu apa kira-kira? Saya kalau lulus dari SISTAIS bukan dari Hima Prodi. Oh, beneran? Jadi gini, kalau saya ya bukan lulus, sampai saat ini saya masih ada di diri saya Hima Prodinya. Jadi tidak ada yang lulus. Oh, oke. Jadi apa yang kalian jalankan itu apa yang saya tanam dulu sebenarnya. Oke, bener-bener kan? Dulu video tidak seperti ini, banyakkan komedinya saya malah. Waktu itu kalau mau dicek ada di YouTube saya itu. Oh, ada masih? Iya, video-video kece Nanti teman-teman production. bisa mengeceknya di sini. Tidak usah, dikasih nggak description, apa-apa, nggak apa-apa. jangan. Dikasih. Itu waktu saya masih kuliahnya ada. Tantangan untuk teman-teman juga, pandangan ekonomi syariah di luar sana luas. Kalian bisa menjadi apapun, tapi jangan menutup kemungkinan ekonomi syariah hanya belajar soal perbankan atau keuangan syariah ataupun ada di dunia pendidikan. Dimanapun kalian berada bisa mengaspekkan muamalah. Seperti itu secara luas. Tidak kena terhadap keuangannya, bisa kena terhadap kesehari-hariannya. Bisa kena juga terhadap akhlak Nabi Muhammad yang perlu sampean pakai ketika melakukan segala hal kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Kalau di sini konteksnya lebih pribadi, pengalaman kerja tersulit kakak itu apa? Kalau pengalaman Ketika kerja, di mana? Lembaga apa? Iya, kalau saya pribadi sulit itu setiap saya turun kemana pasti sulit. Karena apa? Ibaratkan gini, saya dulu praktek juga emang ada. Ibaratkan kita itu pertama diajari teorinya berenang. Saya PKL, KKN dan juga ikut organisasi itu ibaratkan belajar berenangnya di kolam renang. Ketika kamu lulus, kamu malah diterjunkan ke lautan. Jadi apa yang ada di kolam renang saat ini ketika di laut lebih parah. Belum di bawah ada hewan ganasnya, belum ombaknya dan airnya juga terlalu asin. Jadi sebenarnya dikatakan sulit. Sebenarnya semuanya sulit. Tapi bagaimana iman kita membuat itu sederhana. Oke. Jadi sebenarnya gini, terhadap diri kita semua, yang kita sadar adalah innamal usri yusra, kan seperti itu. Semuanya itu dari apa yang sulit ada mudah. Setiap kesulitan kita itu ada kemudahannya. Jadi ketika ditanyakan apakah sulit? Sulit. Setiap Tapi hari saya sulit. Tapi di situ saya percaya apapun kesulitan saya di situ juga akan disertakan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Betul. Inna ma'al usri yusra. Itu yang menjadikan pandangan saya saat ini untuk bicara soal kesulitan. Oke. Cerdas. Jadi Kak, kalau juga ini masalah pengalaman kurang lebih kan sudah ya. Sekarang saya minta pandangan Kakak untuk adik-adik sampean. Sebenarnya gini kan ya, untuk tantangan juga untuk adik-adik sekalian, jangan berpikir ekonomi syariah itu lebih murah. Kadang nanti kalau nyampe di masyarakat, apa perbedaannya konven dengan ekonomi syariah kalau di lembaga keuangan? Saya pribadi sering gitu. Akan lebih murah? Apakah lebih sederhana? Padahal secara kontekstual malah kadang lebih ribet. Seperti itu. Jadi yang perlu kita memberikan pemahaman tantangan kita kepada masyarakat. Masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwasanya menjalani syariat itu tidak sesederhana ketika kita melakukan maksiat. Kalau kita menginginkan seorang wanita beli bisa, 250 bisa. Bisa, tapi itu haram. Ya itu kalau ketika kita beli ya haram tapi nilainya hampir sama dan tidak harus menafkahi. Oleh Islam kemudian diperindah Menikah. dengan menikah mahar. Nah, dan juga kalau bicara soal mahar dan juga menikah itu murah.
Yang lebih parah lagi ada yang mahal, ada tradisi. Harus kamu ada dekornya, harus ada aksesorisnya, harus ada bajunya, harus ada fotonya dan kawan-kawan, dan itu menjadi mahal. Jadi sebenarnya kembali ke tadi, ekonomi syariah ini tantangan nanti ke masyarakat, bagaimana kita menjelaskan bahwasannya sesulit apapun di ekonomi syariah, ada keributan sedikit apapun di ekonomi syariah, itu akan memberikan suatu hal yang berkah. Kenapa kita mengatakan hal tersebut? Karena saat ini, dari tradisi terdahulu kita sudah diajari dari lewat nikah tersebut. Nikah lebih ribet, tapi lebih berkah. Zinanya lebih halal, anaknya lebih dipertanggungjawabkan seperti itu. Kalau cuma butuh anak, kita bisa adopsi. Bisa adopsi. Atau kalau kita tanpa nikah juga bisa menghasilkan anak, tapi lewat menikah tersebut ada rasa lebih lega. Wah, ini anaknya emang dari hasil jerih payah halal saya dan menggunakan sel-sel itu akan ada ketenangan di hati kita. Secara tidak langsung sampean mengatakan bahwa Islam itu bungkus. Kalau di diri saya pribadi benar, saya tidak bisa memungkiri Islam ini sebenarnya adalah sebuah bungkus. Karena memang esensi pekerjaan, entah itu akad-akad ataupun tadi yang sudah sampean sebutkan, itu cuma yang membedakan adalah transaksinya. Oke, jadi sebenarnya yang perlu dipahami juga sama teman-teman, Islam itu lebih tepatnya emang bungkus. Oke. Tapi yang perlu dipahami lebih detailnya lagi, isinya juga Islam. Oke. Bungkusnya Islam, isinya Islam. Oke, Oke. saya coba tarik kesimpulan seperti ini. Kita menggunakan akad syariah untuk membuat sesuatu yang riba menjadi halal. Betul. Tapi efek setelah itu apa? Ada berkah yang kita tidak sadar akan terasa. Ada efek positif yang kemudian akan kita rasakan, itu juga Islam. Pun kalau nantinya juga bicara soal negatif, itu juga Islam. Oke. Soalnya gini, mau sampean itu berbuat buruk atau baik, kalian itu takdirnya baik atau buruk, itu sudah ada di rukun iman kita. Qadha qadar seperti itu. Dan semuanya Islam. Hanya yang perlu kita pelajari di dalam Islam, itu diajarkan ini yang benar, itu yang salah. Jadi kembali lagi, jangan berpikir ya udah kita isinya ini, kita bungkus dengan Islam biar menarik. Kan bahasanya begitu. Banyak teras-teras di dalam media kemudian mengatakan begini, poligami itu berkah, oke siap. Tapi ekonominya saat ini tidak baik. Bahkan ada teman-teman yang mengatakan bahwa daripada mengatakan poligami, kenapa tidak kita sebut sebagai pemberdayaan wanita? Nah, itu kan tergantung dari bagaimana pengiklanannya, manajemennya aja ya. Pengiklanan. Kalau bahasanya kita nanti Bungkus. kepada istri kita kan bukan bahasanya kita mau mendua, tapi meringankan terhadap tanggung jawabnya dia. Begitu. Maka akan terbuka mandate kita atau mandate istri kita kalau itu, wah udah gak apa-apa. Dan itu kemungkinannya hanya 0,1%. Seperti itu ya. Jadi kembali ke pembahasan. Jadi jangan bicara seakan-akan Islam itu hanya bungkus saja. Benar, Islam adalah bungkus, isinya juga soal Islam juga. Jadi apapun nanti efeknya, itu semua ada di komponen Islam juga. Dari kita menggunakan akad syariah, akan ada banyak manfaat yang kita tidak sadari. Contohnya begini saja, sedekah itu dijamin 10 kali lipat untuk kembali. Apa kita sering merasakan? Ketika enak emang tidak merasa, tapi kalau suatu saat diperhitungkan semuanya akan terlihat, oh ternyata ini hasil sedekah saya. Itu kalau gitu kita istilahnya seperti yang sudah dikatakan Quraisy, kita berniaga dengan Tuhan. Apakah seperti itu? Ya betul, seperti ini. Apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita tidak lepas dari hidup kita. Pada akhirnya kita diciptakan hanya untuk rasa syukur dan hidup kita. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan kita akan lepas dari Allah SWT. Oke, Gitu ya. Jadi benar ketika kita bicara soal berniaga dengan Tuhan, itu saya pernah dengar juga ada ceritanya orang mulai dari 10% kita dia berusaha 10%-nya untuk dikembalikan kepada Allah, kemudian dikembalikan 10% hingga saat ini nilai harta yang dia ambil hanya 10% dan 90% yang lebih besar lagi. Oke. Sebenarnya kalau ini pembahasannya tentang tasawuf, saya ingin mendalami lebih banyak lagi. Tapi karena ini kira-kira bincang yang seputar dunia ekonomi syariah, jadi saya kira itu stop. Nah, sekarang ke topik selanjutnya. Kira-kira menurut kakak sendiri lagi, ini peluang dan tantangan bagi adik-adik sampean yang sekarang untuk terus memajukan ekonomi syariah ini gimana? Kalau untuk tantangannya tadi saya sebutkan juga untuk teman-teman masyarakat ini
banyak yang perlu diberikan pemahaman. Jangan diajari. Masyarakat makin diajari, mereka semakin cengkal. Dan juga Kak, Akan makin sulit. karena setiap zaman itu kan memang beda kultur dan budaya. Betul. Jadi untuk teman-teman diberikan pemahaman seindah mungkin. Seperti itu. Untuk peluang sendiri, kebanyakan lulusan dari ekonomi syariah rata-rata hanya sekedar dijadikan sebuah nilai, betul. Karena sampai nanya soal nilai, dan kebanyakan lulusan kita ataupun lulusan kampus lain manapun pada akhirnya nilai yang dibicarakan. Padahal ketika turun di lapangan yang kita butuhkan, saya selaku manajemennya di lembaga keuangan kita butuhnya esensinya apa? Sampai walaupun lulusan SD kalau pemikirannya. Kalau misalnya sampai lulusan SD tapi esensi kalian adalah dosen S3 tentang ekonomi syariah, agak masalah. Kita nggak butuh terhadap nilainya, karena dari nilai tersebut hanya menjadi bungkusnya kalian. Tapi yang saya butuhkan adalah bagaimana kiprah kalian ketika di lapangan. Seperti itu. Peluangnya seperti apa, Pak? Jadi peluangnya teman-teman saat ini, coba kalian semua untuk ekonomi syariahnya lebih ditingkatkan. Skill pada ekonomi syariahnya itu diperbaiki dan juga dilengkapi. Soft skillnya dikasihkan menjadikan suatu landasan sandaran juga. Soalnya gini, oke, sampean pernah belajar komputer secara soft skill. Dan skill kalian ada di ekonomi syariah. Nah, pada akhirnya misalnya kalian kerja di lembaga keuangan perbankan, kebetulan butuh terhadap dunia komputer, kalian akan pas. Kalian bekerja di komputer, di bagian komputernya, namun kalian juga akan memberikan pemahaman dan di aplikasi tersebut. Kalau kalian ada programmer, akan menanamkan beberapa konsep-konsep syariah yang nantinya akan menjadi pelengkap dan juga pemanis hingga sempurna. Jadi jangan berpikir tolak ukur pertama ekonomi syariahnya kemudian soft skill. Padahal kadang soft skillnya itu yang menjadi tolak ukur dan ekonomi syariah perlengkapnya. Jadi jangan menutup kemungkinan saya harus belajar ini lebih fokus terhadap ekonomi syariah saja, tapi lebih baik ada beberapa ilmu dasar yang bisa kalian menjadikan sandaran juga. Pada akhirnya ini semua tentang keseimbangan, balance. Jadi lebih baik teman-teman juga jangan menutup kemungkinan. Kalian kalau misalnya cuma belajar di bangku soal ekonomi syariah, video ini tidak akan jadi. Betul. Saya yakin dan saya sudah tanya tadi katanya juga jurusan ekonomi syariah. Semua. Jadi dari teman-teman kru-kru sini kan begitu. Jadi dari ini kan sebenarnya tolak ukurnya adalah videonya. Betul. Kita lengkapi dengan berbicara ekonomi syariah. Andai kata hanya kita berbicara, makanya akan jadi diskusi. Ketika dijadikan video, maka menjadi tontonan banyak orang bisa dilihat dan diamati untuk dikritisi dan juga dikomentari. Seperti itu. Jadi itu teman-teman, jangan menutup kemungkinan. Kita ikuti zaman ini sebenarnya seperti ini. Al-Quran itu mau dibawa ke zaman modern sampai ke tahun 3012 sekalipun tidak akan basi. 1000 tahun mendatang. 1000 mendatang tidak akan basi. Kalau belum Dan kiamat. kalau mundur pun, mau kita mundur sampai ke zamannya Nabi Adam. Sejarah sudah membuktikan. Sejarah membuktikan kalau kita juga tidak akan basi. Jadi kalian mau dibawa kemanapun, kalian akan menjadi orang. Seperti itu. Ya itu yang menjadi pemikiran saya, kita tetap harus belajar di dunia apapun. Tapi tetap ekonomi syariah kalian harus tertanam menjadi iman kalian. Karena memang yang perlu kita tahu Kak, yang pasti ketika kita berdakwah dan mencoba menghidupkan ekonomi syariah sekarang, kita nggak bisa pas moro-moro langsung, kata sampean nggak bisa moro-moro langsung mengajari masyarakat. Wali Songo dulu berdakwah tidak pas langsung sweeping ke tempat klub-klub dan yang lainnya, tapi mereka berdakwah dengan cara masuk ke budayanya dulu. Betul. Kalau contoh dalam sekarang itu kini tentang teknologi ya yang masuk. Oke, saya kira ini sudah cukup. Tapi ini Kak, sebelum saya tutup, kira-kira ada closing statement nggak dari sampean buat teman-teman? Tertarik sebenarnya bicara soal teknologi. Andai kata waktu itu Imam Ghazali waktu itu ada website, ada video, saya yakin beliau akan membuat channel. Karena waktu itu teknologi tertinggi ada di tinta dan pena. Akhirnya mereka menulis. Seandainya ketika itu ada YouTube, beliau akan bikin Pasti akan buat podcast ini. seperti ini untuk memberikan pemahaman. Karena waktu itu teknologi tertinggi adalah pensil atau pena dan juga tinta, maka pakai tinta. Itu mengajarkan ulama terdahulu kita untuk membuat dakwah kita ini terhadap sesuatu yang saat ini paling sering dipakai. Contohnya seperti ini kan ya.
Kalau kita berdakwah di lapangan tidak ada orangnya kan percuma. Jadi orang itu saat ini ngumpulnya di apa? Oke, di dunia maya. Maka kita terjun ke dunia maya untuk menyampaikan apa hal baik yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau dari kami pribadi untuk teman-teman semua closing statement saya, tetap belajar, tetap penuhi skill kalian di ekonomi syariah dan soft skill-nya juga diasah. Soft skill itu begini sebenarnya, kamu hobinya apa? Passion-nya juga apa, itu dipelajari dan juga dikembangkan. Selagi juga sampean bekerja sekalian juga kan sampai itu belajar di ekonomi syariah. Ketika digabungkan, maka apapun yang kalian lakukan di dunia nanti, karena kan merasa ini adalah dunia saya. Karena kebanyakan orang ketika bekerja, ini bukan dunia saya kerja harus pulang. Saya harus segera pulang untuk membuat hobi kita lebih baik lagi. Padahal sebenarnya terlalu idealis gitu. Kalau kita bisa membuat pekerjaan kita adalah hobi, karena ketika kita membuat hobi kita ataupun juga soft skill kita digabungkan dengan iman kita terhadap ekonomi syariah seperti itu. Jadi balance. Tapi timbul masalah lagi Kak. Gimana buat mereka-mereka yang nolep, jomblo pula? Untuk teman-teman saya pribadi dulu juga waktu pertama ada di pondok pesantren emang tidak banyak bicara. Hanya saya dimotivasi diketuk satu kali terhadap teman saya, dibilang dari mereka itu begini, sampean jangan diem. Hari ini sampean diem akan menjadi gambaran di dunia luar, nanti kamu akan juga jadi pendiam. Mulailah akrab ke teman-temannya, agar apa? Biar nanti kamu banyak orang yang ada di samping-samping kamu. Dari situ saya belajar untuk terus bisa berbicara sama orang. Dulu saya juga takut sebenarnya bicara sama orang. Dari mulai, jangankan dari orang besar, orang kecil saja saya takut dulu. Jadi dari situ saya belajar banyak hal. Juga kalau kalian mau tetap fokus di kuliah menjadi kutu buku tidak masalah. Karena salah satu di pengelola saya, di karyawan BMTNU itu ada yang dulu di kampus, dia itu juga orangnya di kampus ya hanya belajar pulang. Agak nolep ya? Betul, itu. Sekarang ada di cabang Burneh orangnya. Oke. Waktu itu Anas. Dan tapi ini sebut merek. Oke, enggak apa-apa. Tapi karena dia punya skill, punya soft skill yang ingin dia kembangkan, jadi sebenarnya dia juga bisa untuk mengaspekkan, dan saat ini banyak orang yang dia bisa kembangkan dari keilmuannya, yang bisa dipelajari juga untuk orang-orang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun backgroundnya, apapun latar pendidikan dan latar perekonomian keluarganya, kalian bisa menjadi orang sukses seperti apa yang kalian inginkan dan selaras dengan takdir yang Tuhan berikan, seperti itu. Oke, jadi poin di sini adalah soft skill, improvisasi, dan juga penyesuaian. Oke, jadi saya kira sudah cukup Kak, saya ucapkan terima kasih. Jadi closing statement-nya sudah? Sudah. Oke. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton acara kami, Podcast ESI Stay Syekhona Muhammad Khalil. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kak.